Di video kali ini, kita akan membahas salah satu film terbaik yang pernah dibuat, yaitu Three Idiots. Sebuah film mahakarya yang bukan hanya penuh dengan komedi dan persahabatan, tetapi juga menyimpan pelajaran hidup yang begitu dalam dan menyentuh hati. Cerita ini tentang perjalanan 3 mahasiswa teknik yang berjuang menghadapi kerasnya dunia pendidikan. Di tengah tekanan akademik, persaingan ketat, dan tuntutan masa depan, mereka menemukan arti sebenarnya dari kesuksesan, persahabatan, dan keberanian untuk mengikuti passion mereka. Namun, di antara mereka bertiga, ada satu sosok jenius yang selalu berpikir berbeda. Cara pandangnya yang unik, membuatnya sering bentrok dengan sistem kampus. Tetapi, justru dari dialah lahir berbagai pelajaran hidup yang mengubah banyak orang. Siap-siap untuk tertawa, terharu, sekaligus mendapatkan inspirasi dari kisah yang luar biasa ini. Jadi, jangan lupa siapin camilan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita masuk ke alur cerita lengkap dari film Three Idiots. Cerita dimulai saat seorang laki-laki yang bernama Farhan Qureshi yang sedang berada dalam pesawat. Dia tiba-tiba mendapat sebuah telepon yang membuat dia sangat terkejut. Saat pesawat sudah take off, tiba-tiba Farhan berdiri, dan dia pingsan di dalam pesawat. Dan karena ada emergensi, akhirnya pesawat kembali lagi ke bandara. Namun kocaknya, ternyata dia baik-baik aja, dan dia langsung kabur begitu aja. Dan dia akhirnya pergi dari bandara dengan jemputan milik orang lain. Farhan menelpon temannya yang bernama Raju Rastogi. Dia diberitahu kalau dia mendapat telepon dari rival mereka saat di kampus bernama Catur atau Silencer, kalau Ranco akan datang. Farhan dan Raju pun datang menemui Catur ke tempat yang sudah dituju. Namun, saat sudah ada di sana, Ranco tidak ada. Dan yang ada hanyalah Catur, dan malah dengan sombongnya memamerkan kekayaan dan kesuksesannya. Catur datang untuk membuktikan janji mereka 10 tahun yang lalu, yaitu ingin membuktikan siapa yang paling sukses. Namun, Catur memberikan secercah harapan, karena dia tahu lokasi di mana Ranco berada. Dan perjalanan mencari sahabat yang hilang bertahun-tahun itu pun dimulai. Saat perjalanan, kisah balik saat perkuliahan di kampus yang bernama Imperial College of Engineering atau ICE pun dimulai. Farhan yang baru masuk di hari pertama, dia bertemu dengan Millimeter. Lalu Millimeter menunjukkan ke kamarnya, dan dia bertemu dengan teman sekamarnya yaitu Raju. Disinilah awal pertemuan mereka dengan Ranco. Pertemuan mereka pun dimulai dengan sangat kocak dan kacau. Saat awal mula masuk pun, Ranco sudah menentang dengan sistem perpeloncoan yang dilakukan oleh senior mereka. Dan diakhiri dengan insiden lucu saat senior mencoba mengencingi pintunya. Dengan ilmu fisika dasar, sendok yang dialiri listrik, dan air kencing sebagai pengantar listrik yang bagus, sang senior pun mendapat karmanya secara instan. Sungguh gila, jenius dan kreatif kan? Esok harinya, kita diperkenalkan dengan direktur dari ICE, bernama Viru Sastra Bude, atau yang sering dipanggil sebagai Virus. Dia adalah rektor yang sangat disiplin, efisien, dan kompetitif. Dia mempunyai prinsip bahwa hidup adalah perlombaan. Kalau nggak cepat, kamu bakal terinjak. Dan yang kuat yang akan bertahan. Virus menunjukkan sebuah pulpen astronot. Sebuah penemuan penting yang akan diberikan ketika dia menemukan seorang siswa yang luar biasa. Saat itulah kontak pertama Ranco dan Virus dimulai. Ranco bertanya, kenapa astronot tidak pakai pensil saja? Kan bisa menghemat jutaan dolar? Virus terdiam, kesal. Saat berada di dalam kelas pun, Ranco berani membangkang pada sistem pendidikan yang ada. Dia diminta menjelaskan pengertian mesin. Dia pun menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri yang sederhana. Namun, sang dosen tidak menyukai jawabannya, dan lebih memilih jawaban yang sesuai dengan ada di dalam buku. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan sekarang lebih terpaku pada definisi buku daripada makna atau esensi dari ilmu itu sendiri. Suatu hari, ada seorang mahasiswa yang berbakat bernama Joy Lobo. Dia hendak mengumpulkan proyek terakhirnya yang ingin membuat drone helikopter sebagai syarat kelulusan.
namun mengalami keterlambatan karena ayahnya sedang sakit parah. Joy meminta kelonggaran kepada Virus agar bisa diluluskan tahun ini. Namun, Virus dengan dingin menolaknya dan bilang ke orang tua Joy bahwa dia tidak akan lulus tahun ini, dan proyek yang dibuatnya itu tidak realistis. Rancho yang dengan semangat, yang sadar akan bakat Joy, akhirnya membantu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ada hal unik yang disampaikan Rancho ke Raju dan Farhan, bahwa sebesar apapun masalahmu, katakan pada hatimu bahwa semuanya akan All is well. All is well. sebuah mantra magis yang menipu otak agar dia tenang dalam menghadapi masalah. Saat Rancho dan teman-temannya ingin menunjukkan drone yang dibuat telah berhasil terbang, mereka malah mendapati Joy telah bunuh diri di kamarnya sendiri. Tragedi Joy Lobo menjadikan tekanan di kampus itu nyata dan mematikan. Kejamnya sistem pendidikan yang hanya mengejar nilai, bukan pemahaman. Kematian Joy bukanlah bunuh diri, melainkan pembunuhan oleh sistem. Di pemakaman Joy, Rancho dengan berani mengonfrontasi Virus. Virus yang marah atas konfrontasi Rancho pun memintanya untuk menggantikan dosen untuk mengajar teknik. Dan dengan tenang dan cerdasnya, Rancho mengajarkan Virus bagaimana cara mengajar siswanya secara manusiawi. Virus yang kesal pun mengkonfrontasi orang tua Farhan dan Raju dengan mengirim surat kepada mereka. Saat berkunjung ke rumah Farhan, Rancho baru mengetahui bahwa sebenarnya Farhan mencintai fotografi satwa liar, tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk kuliah teknik. Sedangkan Raju Rastogi, dia berasal dari keluarga yang miskin. Hidupnya penuh tekanan karena orang tuanya menggantungkan harapan kepada dirinya. Suatu malam, Rancho bersama Farhan dan Raju menyelinap ke sebuah pernikahan sebagai tamu untuk mendapatkan makanan gratis. Di sanalah pertemuan pertama antara Rancho dan Pia. Awalnya Pia kesal dengan Rancho. Namun Rancho menjelaskan bahwa tunangan Pia, seorang laki-laki kaya bernama Suhas, hanyalah peduli dengan harga barang dan status sosial. Namun, hal yang tidak disangka, Pia adalah anak dari Virus, rektor mereka. Persetujuan Rancho dan Virus pun semakin personal. Raju pun dihasut oleh Virus untuk pindah kamar, untuk bersama dengan Catur agar berhasil di ujian. Catur juga adalah seorang yang sangat kompetitif. Untuk menurunkan nilai musuhnya, dia membagikan majalah dewasa ke kamar orang lain agar nilai mereka turun. Satu malam, Catur yang marah karena telah dipermainkan oleh Rancho, menantang mereka untuk bertemu lagi di tanggal yang sama, yaitu 5 September, 10 tahun lagi, untuk menunjukkan hidup siapa yang paling sukses. Esok harinya, Rancho bertemu kembali dengan Pia. Dan kali ini Rancho menunjukkan kepada Pia bahwa Suhas bukanlah laki-laki yang baik untuknya, dengan berpura-pura bilang Pia telah menghilangkan jam tangan yang telah diberikannya. Kesal dengan perkataan Suhas, akhirnya Pia meninggalkannya. Tiba-tiba Rancho ditelepon keluarga Raju, yang memberitahu bahwa ayahnya kambuh. Pia yang seorang calon dokter pun ikut ke rumah Raju dengan Rancho. Karena ayah Raju harus dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin, akhirnya mereka membawanya menggunakan skuter milik Pia. Pia yang awalnya kesal dengan Rancho, mulai merasakan tanda-tanda cinta terhadapnya, terhadap sikapnya yang baik dan peduli kepada orang lain. Paginya, setelah menjaga ayah Raju, Rancho beserta temannya harus mengejar waktu untuk bisa ikut ujian. Karena terlambat, mereka pun paling akhir mengumpulkannya. Sempat ditolak oleh dosen, dengan pintarnya menanyakan apakah mengenal nama dan nomor absen mereka. Akhirnya, Rancho mengacak-acak lembar ujian sehingga dosen mau tidak mau harus menerima lembar jawaban mereka. Saat penilaian, Farhan dan Raju sedih karena nilai mereka yang terendah. Namun, mereka lebih sedih lagi karena ternyata nilai Rancho adalah yang paling tinggi. Saat berfoto, Rancho pun sempat menolak sistem penilaian seperti ini, karena menurutnya nilai itu tidak perlu diperlihatkan secara umum. Berbeda ke masa sekarang, perjalanan Catur bersama Farhan dan Raju mencapai titik terang. Mereka sudah sampai di Simala, tempat rumah Rancho. Namun, saat sudah sampai di rumah Rancho, mereka mendapati bahwa sedang ada pemakaman. Namun, saat sudah bertemu, mereka terkejut mendapati bahwa pemilik nama Rancho bukanlah teman mereka semasa di ICE dulu.
Bahkan foto bersamanya pun sudah diedit. Karena ingin mendapatkan jawaban, mereka pun mendatangi kembali rumah Rancho dan Cancat. Disinilah momen kocak kembali terjadi. Saat sang pemilik rumah mengancam mereka untuk pergi, Farhan dan Raju mengambil guci abu milik ayahnya yang sudah dikremasi. Namun Raju salah memilih dan mengambil guci yang kosong. Ternyata setelah diceritakan, Rancho yang selama ini mereka kenal memiliki nama asli bernama Chote, anak dari tukang kebun miskin. Namun karena Chote itu pintar, dia diminta oleh ayah Rancho untuk meneruskan belajar menggunakan nama Rancho sampai mendapatkan ijazah. Setelah diberitahu bahwa temannya yang hilang itu berada di Ladakh dan bekerja di sebuah sekolah, mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan kembali mencari sahabat yang hilang tersebut. Kembali ke masa lalu, suatu malam trio tersebut dalam keadaan mabuk, mereka menyusup ke rumah Virus. Rancho menyusup ke kamar Pia dan menyatakan cintanya. नाक बीच में नहीं आती दीदी बीच में क्यों टोका Sedangkan Raju dan Farhan mengencingi pintu rumah Virus. Mereka pun langsung kabur. Namun Virus sempat mempergokil muka Raju. Virus memanggil Raju Rastogi ke kantor miliknya dan memaksanya untuk membuat pilihan yang kejam. Bertahan di kampus dengan syarat mengkhianati sahabatnya sendiri, Rancho, atau dikeluarkan dari Imperial College of Engineering. Raju dengan kondisi terjepit, miskin, dan menjadi harapan keluarganya, mengalami konflik batin yang sangat besar. Dalam kondisi depresi dan ketakutan, Raju melompat dari lantai 3 di kampusnya. Adegan ini menjadi salah satu titik emosional terkuat. Raju dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, koma, dan belum tentu selamat. Rancho dan Farhan merasa hancur karena sahabatnya sedang sekarat. Mereka menemani Raju di rumah sakit, terus memberikan motivasi, berbicara, dan membuatnya tertawa dan berharap dia sadar. Beberapa waktu kemudian, dengan perlahan, berkat sahabat dan keluarganya, Raju berhasil sadar dan bisa berkomunikasi kembali. Dan persahabatan mereka pun semakin kuat. Pada masa akhir perkuliahan, banyak hal terjadi pada mereka. Farhan akhirnya berani untuk memperjuangkan impiannya. Farhan berbicara kepada orang tuanya bahwa dari lubuk hatinya paling dalam, dia tidak ingin menjadi insinyur dan ingin mengejar impiannya menjadi fotografer satwa liar. Setelah perdebatan panjang, berkat perkataan Farhan dari hati yang tulus, ayahnya akhirnya luluh dan mendukung pilihannya. Di sisi lain, berkat Rancho, Raju belajar bahwa dia tidak lagi perlu hidup dalam ketakutan. Dalam wawancara, Raju menjawab dengan sangat jujur. Bahkan sang perekrut terkesan dengan kejujurannya karena selama ini kandidat yang ada hanya menjadi pencilat demi mendapat pekerjaan. Akhirnya, Raju diterima tanpa harus kehilangan jati dirinya. 2 dari 3 idiot ini akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan di hidupnya berkat Rancho. Virus yang sudah berjanji akan mencukur kumisnya kalau mereka mendapatkan pekerjaan pun merasa kesal sekali. Virus tidak tinggal diam. Dia mencoba menggagalkan Raju dengan membuat soal yang sulit untuk menjatuhkannya. Kembali ke masa sekarang, Farhan juga berhasil menghubungi Pia, yang kini sudah menjadi dokter dan hendak melakukan pernikahan di hari itu. Farhan dan Raju menyusup ke dalam pernikahan mereka, dan meyakinkan bahwa Suhas tidak mencintainya dan hanya peduli pada harga dan status sosial. Di tengah kekacauan, setelah berhasil diyakinkan, Pia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan calon pengantinnya di hari pernikahan untuk bertemu dengan Rancho. Kembali ke masa lalu, Rancho dan Farhan yang sudah tahu rencana Virus pun membobol kantor dan menyalin kertas soal yang sudah disiapkan. Virus yang mengetahui hal tersebut pun mendatangi ke kamar Rancho. Dengan amarah yang menggebu-gebu, dia mengeluarkan Rancho dari ICE. Ternyata tekanan ini juga dialami oleh dari anak Virus itu sendiri. Putranya yang bunuh diri ternyata ingin menjadi seorang penulis. Namun, tekanan dari ayahnya yang menuntut sang anak untuk menjadi seorang insinyur, dia pun menyatakan bahwa ini bukan bunuh diri,
namun pembunuhan. Saat malam badai, kakak Pia yang sedang hamil mengalami kontraksi yang hebat dan harus melahirkan di malam itu juga. Namun, semua jalan ke rumah sakit tertutup dan tergenang oleh banjir. Ambulan pun tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam keadaan darurat, Pia memberikan instruksi lewat video call untuk membantu persalinan dari jarak jauh. Berkat kreativitas dan ilmu yang dipelajarinya melalui eksperimen bukan hanya teori, mereka membuat alat bantu vakum yang digunakan untuk membantu persalinan, menggunakan alat dan benda sederhana di sekitar mereka. Dengan penuh ketegangan dan kerja keras, akhirnya bayi tersebut bisa dilahirkan dengan selamat. Bayi tersebut awalnya tidak memiliki tanda kehidupan. Namun, berkat kalimat magis Rancho, bayi tersebut akhirnya menangis. Setelah mengalami dan melihat semua hal yang terjadi, Virus pun tersentuh. Hatinya melunak, matanya meneteskan air mata, dan akhirnya ia mengakui kejeniusan Rancho. Virus kemudian memberikan pena astronot istimewa yang selama ini ia simpan, dan akan diberikan ketika ia menemukan siswa yang luar biasa. Akhirnya mereka lulus dari ICE, dan saat itulah saat mereka terakhir melihat Rancho. Kembali ke masa sekarang, Farhan, Raju, Pia, dan Catur tiba di Ladakh, tempat Rancho mengajar. Dengan sekolah yang unik, penuh inovasi dan kreativitas, mereka yakin pasti sekolah ini milik Rancho. Akhirnya, sahabat yang hilang bertahun-tahun itu sudah bertemu kembali. Catur dengan sombongnya mengejek Rancho karena hanya menjadi seorang guru sekolah biasa dan merasa memenangkan pertaruhan. Namun, Catur langsung merasa hancur ketika dia tahu bahwa nama dari guru sekolah tersebut adalah Puncok Wangdu, seorang ilmuwan pemilik 400 lebih paten yang selama ini Catur agung-agungkan, dan tanda tangannya dinanti-nantikan oleh perusahaan milik Catur. Film ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan mengejar kesuksesan. Kejarlah kesempurnaan dalam ilmu. Maka kesuksesan akan mengikutimu dengan sendirinya. Bagaimana menurutmu filosofi All Is Well ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.